المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الآمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Miftahul Jannah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita mengucap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari Ahad ini. Kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di tempat yang paling dicintai Allah, yaitu di masjid, ya. Dalam keadaan sehat wal afiat, maka kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati al-baiti, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelak semua nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memperbanyak bacaan sholawat, dibasahi lidah kita dengan memperbanyak bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada amalan dari Habib Anis, dari Habib Anis Solo sana itu, baca sholawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kullamullah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kullamullah. Baca itu, pokoknya sering dibaca itu. Saya lupa itu berapa kali dibaca itu kalau setiap hari. Tapi kalau kita baca bagus, banyak-banyak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kullamullah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kullamullah. Ini bacaan sholawat. Apabila kita baca, nanti segala sesuatu kebaikan, baik itu berbentuk dunia apalagi akhirat, ya, yang tertutup maka Allah bukakan. Nah itu, yang terkunci Allah bukakan. Nah itu, kebaikan ini, ya, kebaikan di sini maksudnya baik itu kebutuhan kita dunia maupun akhirat. Sesuatu yang tertutup maka Allah akan bukakan. Ya dah. Kesulitan ekonomi, nah itu kalau hal keduniaan dibukakan Allah. Nah, ini hadirin sekalian. Jadi kita baca salawat penting. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kullamullah. Jadi kita bertawasul dengan Rasulullah. Kalau kita bertawasul dengan Rasulullah ini sudah dipastikan pasti. Nah itu. Orang bertawasul dengan seorang wali Allah saja banyak terkabul hajat-hajatnya. Ya, kalau saya jaga makam datuk saya Kiai Merogan tuh, kalau saya tanya, Bapak ni kesini apa? Itu. Oh saya ini Ustaz terkabul hajat saya ini. Nah itu, hajat saya ini terkabul. Mana saya tanya ceritanya. Setiap orang ziarah saya tanya, apa dia tuh? Kok bisa datang tuh? Saya ini jual sesuatu, dah lama tak laku-laku. Saya sebut, ya Allah, kalau ini apa nama itu laku, saya mau ziarah ke Kiai Merogan. Dan sebutnya macam itu, baik. Laku barang itu. Bayangkan. Padahal sudah lama tak laku-laku. Kata dia. Nah, saya bernazar, saya mau ziarah Kiai Merogan, saya mau ngasih Kiai Merogan. Saya mau kasih duit untuk Kiai Merogan. Nah bayangkan Kiai Merogan sudah meninggal, mau kasih orang duit, berarti untuk cucu-cucunya artinya. Untuk yang jaga situ. Pengertiannya itu kan. Kata aku Kiai sudah meninggal. Ya walaupun Kiai meninggal, dia masih ada Ustaz ni siapa apanya. Kata aku ni cicitnya ayah saya cucu. Nah sama baik ngenjuk Kiai juga. Kata dia. Nah bayangkan. Itu. Jadi kita sebagai keturunannya ini dapat kepercayaan kebaikannya, apa namanya itu, kemudahan Kiai Merogan itu. Bayangkan kalau Kiai Merogan sudah meninggal 122 tahun yang lalu, sudah masuk kubur, ya udah tidak sama dengan kita lagi kan, sudah berpindah alam. Ya tapi Kiai Merogan masih dapat rezeki. Jadi benar kalau dalam Al-Quran tuh, wala tahsabannal ladzi naqutilu fi sabilillah
jangan kalian mengira, kata Allah, kepada orang-orang yang meninggal, yang wafat karena sebab fisabilillah. Nah, mereka termasuk orang yang meninggal karena fisabilillah. Karena masa hidupnya dulu mendakwakan agama, kemana-mana dia berdakwah, nyampaikan agama, nyampaikan kalimat iman, la ilaha illallah. Nah, ini ngajak orang kebaikan-kebaikan. Jangan kalian mengira orang yang wafat karena fisabilillah itu mereka itu amwata. Dalam Al-Quran itu, wala taqulu lima yuqtalu fisabilillah. Jangan kamu berkira, jangan kamu mengatakan, ada yang mengatakan dalam ayat yang lain, jangan kalian mengatakan bagi orang yang wafat karena fisabilillah amwata, mereka itu mati. Mereka itu mati. Bal ahyaun, tapi kata Allah, bahkan mereka itu hidup. Nah, hidup berarti orang yang meninggal itu hidup, puji kata Allah itu. Nah, hidup itu dalam pengertian yang lain, bukan hidup seperti kita ini. Wahum yurzakun, Allah jelaskan lagi, wahum yurzakun, mereka itu diberi rezeki. Oh, ini kata aku buktinya, orang yang hati mereka, mereka diberi rezeki, masih diberi rezeki. Iya memang, tapi anak-anaknya udah dapat, cucu-cucunya udah dapat, cicit-cicitnya udah dapat. Wahum yurzakun. Oh ya Allah, kata aku benar ayat Allah. Kita buktikan kan kita, saya buktikan. Itu bukan satu orang, banyak. Kami ini Ustaz, setiap panen kesinilah bawa beras untuk untuk kemerdekaan. Jadi panen terus, panen. Walaupun kemarau panjang masih panen. Ya Allah, kata aku. Ini berwasilah dengan Kiai Merokan, karena dia menyebut seorang wali Allah, kekasih Allah. Jadi wajar kata dalam itu hadis apa? Siapa yang menyebut nama kekasih Allah, baik itu orang-orang soleh, orang baik, orang yang sudah dikenal kebaikannya, maka Allah cucuri rahmat yang banyak. Cucuri rahmat yang banyak, bayangkan. Ini jadi kita nggak usah ragu-ragu. Apalagi kita bertawasul dengan Rasulullah. Rasulullah ini Sayyidul Aulia, pemimpinnya para wali-wali, Sayyidul Ulama, pemimpinnya para ulama, Sayyidul Solehin, pemimpinnya orang-orang baik, orang soleh, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi-nabi, wal mursalin, wa Sayyidul Mursalin, dan pemimpinnya para rasul. Rasulullah ini kata yang ngalahi, dia itulah nomor satu. Jadi kalau kita nyebut ya Rabbi sholli ala Muhammad wabdah minal khairi kullamulak, saya yakin benar, maka segala persoalan akan hilang. Yang tidak punya keturunan dapat keturunan. Yang susah rezekinya seret jadi lancar. Buka toko Pak Mullah, ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kullamullah, ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kullamullah. Ini yang dimaksud kita baca Maulid Nabi itu setiap saat. Bukan berarti nak nunggu kita memperingati Maulidnya Nutal Jannah baru kita ya Rabbi sholli. Banyak rame-rame kita baca. Ini baca Maulid kita. Ya Rabbi tiap hari ya Rabbi sallallahu. Jadi beliau Habib Anis Solo ini mengajak kita supaya kita baca Maulid Nabi setiap waktu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kullamullah. Jadi dapat keuntungannya. Kita membaca salawat, dapat lagi keuntungan lagi. Banyaknya keuntungannya, tidak terhitung-hitung. Ini hadirin sekalian. Ini maka saya ingin mengajak, mari kita sama-sama baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Apalagi yang salawat yang sudah diijazahkan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kullamullah. Muka toko, ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kullamullah. Ngojek, ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kullamullah. Bengkel,
ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah min khairi kulam. Jual bal, ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah min khairi kulam. Apa lagi? Bahasa mana? Nyopir. Travel, ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah min khairi kulam. Pegawai kantor, ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah. Jadi ustaz, ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah min khairi ustaz. Maka manfaat ilmunya. Orang manggil kita bermanfaat. Iya. Nanti Allah bisakan semua, bisa semua. Mau tak jadi orang bisa semua? Enak, jadi bisa semua. Kenapa susah? Enak. Menghadapi anak nakal, ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah min khairi kulam. Rakibkan ke ubun-ubun, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Kau ini nakal ya? Jangan nakal lagi. Tidak nakal lagi. Ini kok aja nakal, tidak nakal. Pintar aja kita dia ni. Ya dah, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Bacakan itu. Kenapa kita enggak yakin sama Nabi kita Muhammad SAW sama Rasulullah? Ya dah, kira-kira macam itu. Inilah hadirin sekalian, saya itu tadi malam tuh ya Allah netes air mata. Nah bayangkan, ya, jadi artinya tidak pengaruh kita nak tidur jam 1 malam, ya dah. Apalagi karena kita tidur karena sesuatu yang besar, memperingati Maulid Nabi. Saya balik dari Laung Kidul jam 12 lewat setengah 1. Sampai jam 1 lah tutup pagar itu. Nah, baru buka ya, sebel tu tukang sapam lah tutup. Nah, bayangkan. Bangun tadi pas menjelang azan sayup-sayup. Dengar azan di masjid yang jauh. Sudah azan punya. Masya Allah, terbangun. Bayangkan tidur jam 1, bangun seger badan. Biasanya saya sudah malas nengok hari hati. Saya tak kelihatan ini ada. Kata si Yai, Buya pulak saya sekali. Nah, tambah semangat saya. Maaf saya. Padahal saya pada capek kan. Nah, jadi artinya tak mandang tidurnya terlambat. Saya tidurnya cepat, bangunnya capek juga sih. Nah, kata aku ya Allah, di sini saya dapatkan berarti tidak mandang, tidak mau tidur terlambat, mau tidur cepat. Kalau bangunnya capek, tidak semangat, bukan soal banyak tidur atau kurang tidur, tidak. Ya, kita mandang Allah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah min khairi kulam. Jadi semangat. Nah inilah hadirin sekalian. Jadi kita ini harus yakin segala sesuatu itu Allah. Jadi jangan kita kaget aku besok capek, kaget aku bangun ini. Tidak. Semuanya saya dapat ilmu, dapat langsung keyakinan dari semalam. Ya mau tak mau saya nungguin orang karena saya sebagai ketua masjid, ya dah. Masa anak buah saya nyuci piring sampai jam 12 malam saya langsung tinggalkan balik, nungguin mereka. Walaupun saya tak nyuci piring, duduk-duduk sambil ngopi-ngopi saya di masjid di ruang kaya itu. Nyuci piring semua. Dah selesai dah. Saya taruhlah di kamar saya sini. Saya mau pulang katanya, balik. Katanya, agak ngantuk Ustaz. Dah, bismillah. Nah ini hadirin sekalian, artinya ya kalau kita terlambat tidur karena sebab kebaikan, jangan khawatir. Nah yang badan lesu ni karena ada katik manfaat, main gaplek misalnya, main catur, ya tak misalnya baik. Tidurnya terlambat, wajar baik, bangunnya lesuan. Sebab dah katik hubungannya akhirat. Nah, dah katik ininya kepentingan untuk agama Allah. Ini hadirin sekalian, maka kita harus kita bisa bedakan. Tidak jadi masalah walaupun kita ini terlambat istirahat oleh sebab kebaikan akhirat, untuk akhirat. Ya dah. Dakwah misalnya, tak apa-apa, bagus. Hadir majlis ilmu. Dulu saya waktu zaman Ustaz Ali Martoyib, jam 12 malam start baru mulai belajar. Jam 12 malam. Kata aku ni kelas apa jam 12 malam Ustaz dibuatnya.
Kelas khusus, lebih khusus lagi rupanya. Nak dididiknya rohani kita ini seperti orang-orang yang zaman dulu hidupkan jam malam. Wah tu. Sampailah jam 2 kadang-kadang baru berhenti saat itu. Baca ratib haddad, dia ngajar ta'lim. Tiap malam itu saat itu ngajarin kamu. Oh kalau ya Allah, kalau saya ingat dulu ya Allah, saat ini luar biasa. Tak ada lagi zaman sekarang. Saya cari manalah ustaz-ustaz yang ngajar jam 12 malam kataku. Saya mau ikut. Ya kan? Termasuk saya sendiri enggak kuat saya. Tapi kalau orang ngajar saya ikut belajar sanggup saya. Jam 12 malam. Buktinya dulu zaman Ustaz Ali Martoib. Ya almarhum beliau masyaallah. Nah hadirin sekalian, ya. Ustaz Ali Martoib itu masyaallah ya, anak-anaknya tuh jadi ustaz, jadi kiai semua. Kita sampai ke masalah al-kibr yang minggu yang lalu kita sampai ke pasal ke-8 al-faslus samin fil kibr. Pasal yang ke-8 menjelaskan tentang buruknya sifat sombong. Kibir itu subur, besar artinya kibir. Kibir itu besar. Nah, itu. Merasa besar dirinya. Inti daripada sombong itu perkataan iblis di dalam Al-Quran yang Allah abadikan dalam Quran surah Al-A'raf. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min din. Aku lebih baik dari dia, kata iblis. Khalaqtani min nar, Allah, engkau ciptakan aku dari api, dan dia, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Masa aku mau sujud kepada dia? Kata iblis. Sombong, ya, merasa lebih baik daripada Adam. Nah ini tidak boleh. Begitu kita juga, jangan kita merasa lebih baik dari si anu, si fulan. Ya, jangan merasa lebih baik dengan ini. Mandang siapa saja, dialah yang lebih baik dari aku. Mandang anak kecil, dialah yang lebih baik dari aku, karena anak kecil ini belum ada dosa. Mandang orang tua, dia yang lebih baik dari aku, karena dia sudah banyak ibadahnya. Jangan dibalik. Jangan mandang anak kecil, oh ini belum banyak, oh ini belum beramal. Laju kita merasa besar beramal. Jangan mandang orang tua dibalik, banyak dosa bapak ini, wah ini banyak dosa. Nah, laju kita kecil. Jangan dibalik. Kalau dengan orang tua, dia sudah banyak beramal, sudah duluan dia beribadah, puasanya sudah berapa kali dia lalui. Dia jangan gitu, terbalik. Jangan mandang itu sebanyak dia dosanya. Jangan, banyak amal kebaikannya. Jadi kita mandang orang tua lebih baik dari saya, mandang anak kecil lebih baik dari saya. Ya tak? Mandang sebaya pun lebih baik dari saya. Ya, lihat kebaikan orang itu. Misalnya dia tidak banyak ngomong, dia ini tidak banyak ngomong, tidak banyak dosa. Ya, dia ini pandang baiknya manusia ini, lihat kebaikannya, jangan lihat buruknya. Kalau lihat buruknya, kita merasa lebih baik dari dia. Tapi kalau kita lihat baiknya, kita merasa dia lebih baik dari saya. Ya, saya lebih buruk dari dia. Ini hadirin sekalian. Inilah inti daripada sifat kibir atau sifat sombong. Ya, merasa lebih baik dari orang lain. Nah, kelanjutannya ujub. Al-faslu tasi' fil ujubi. Pasal yang ke-9 menjelaskan tentang ujub. Jadi kibir, ujub, dan satu lagi riya, ini ada keterkaitannya. Kalau dia sombong, nanti dia ujub. Apa itu ujub? Ujub itu dia terheran-heran melihat diri dia. Terheran-heran, merasa dirinya bagus, seperti orang bercermin tu. Oh, ya aku nilai yang paling bagus. Orang bercermin, coba orang bercermin dengan hati merasa dirinya jelek. Ya, bagus ya. Oh, perasaannya ganteng, gagah. Ya. Padahal tidak. Sama baik manusia. Kalau orang merasa macam itu kan. Jadi ujub ini dia merasa bangga dengan dia, bangga dengan diri dia.
Nanti terakhir baru dia riya. Riya itu apa? Kalau sudah sombong, kalau dia sudah ujub, ujungnya dia riya. Riya itu dia minta dilihat orang, minta diperhatikan orang. Ya dah, karena dia merasa bagus tadi, tak perhatikan orang. Kita baca dulu yang pasal 9 tentang ujub. Al-Fasl Tasi bil Ujubi, pasal yang ke-9 menjelaskan tentang ujub. Adapun ujub yakni heran akan sesuatu yang dibangsakan kepada dirinya, maka yaitu dicela oleh syarak lagi membinasakan ia akan ibadah. Firman Allah Ta'ala, wa yawma hunain idza a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ini pada perang Hunain ini. Ya, Allah menjelaskan pada ya. Dalam surah At-Taubah ayat 25, artinya pada hari perang Hunain, karena ta'ajub kamu akan banyak kamu, maka tiada terkaya daripada kamu akan sesuatu. Ya. Jadi dalam perang Hunain ini merasa dirinya jumlahnya banyak, pasti menang kita ini. Ya, akhirnya kalah. Ujub. Sabda Nabi SAW, salasun muhlikatun syuhun muta' wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsi. Ya. Ada 3 perkara yang membinasakan ibadah. Yang pertama, kikir yang diikuti. Ya, kikir, bakhil yang diikuti. Kedua, mengikut hawa nafsu, yakni mengikut akan segala yang disukai oleh nafsu yang dicela oleh syarak. Ketiga, ta'ajub seseorang akan diri sendiri. Jadi 3 termasuk ujub, ta'ajub terhadap dirinya sendiri. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin, wa haqiqatul ajbi takabburun yahsulu fil batini bitakhayyuli kamali min ilmin aw amalin ma'a nisyanin idafatihi ila Allah ta'ala wal amni min zawalih wa in kana khaifan ala zawali fa huwa ghairu mu'jib wa in kana yafrahu bi kauni ni'matan min Allah ta'ala fa laysa bi'ujub. Hakikat ujub itu yaitu takabur yang hasil di dalam hati dengan disangkakan dirinya itu bersifat dengan sifat kesempurnaan, menyangka dirinya punya sifat kesempurnaan daripada ilmu atau daripada amal. Merasa dirinya sempurna dengan ilmu, sempurna dengan amal, serta lupa akan menyandarkan yang demikian itu kepada Allah. Padahal segala sesuatu yang kita lihat bagus dalam diri kita dari Allah semua. Kita punya ilmu banyak karena Allah yang kasih. Badan kita bagus karena Allah yang kasih. Kita punya apa lagi? Keahlian karena Allah yang kasih. Kenapa kau mau kita ujub-ujubkan? Maka kenapa kita mau heran-herankan? Ini milik Allah semua. Kalau seandainya sudah Allah ambil, habis. Ya dah. Kalau sudah kita ini sudah dilumpuhkan Allah, tidak ada guna lagi sama sekali. Ini hadirin sekalian, jangan sampai kita punya sifat seperti itu. Dan serta rasa sentosa daripada hilangnya. Maka jika ia ingat akan yang demikian itu serta takut akan hilangnya, maka ia itu bukan ujub. Bukan ujub itu. Ya dah. Maka kalau kita merasa suatu saat akan hilang ini. Ya, kita punya kekayaan akan hilang. Ya, kita punya ilmu nanti lama-lama akan hilang juga. Kalau sudah mati habis sekali lagi, tidak sebut orang lagi kita. Ya, kalau disebut orang tu berarti kita itu memang jadi kekasih Allah ya. Masih disebut-sebut orang. Coba lihat. Ya dah. Dulu Zainul MZ dipuji-puji orang, sekarang tidak ada kita nyebutnya lagi kan. Tidak sebut orang lagi. Ya, sudah banyak ustaz-ustaz sekarang, ada Ustaz Abdul Somad. Kalau Ustaz Somad meninggal, sudah lama kemudian generasi berikutnya tak sebut orang lagi Ustaz Abdul Somad. Habis. Ya tidak ada lagi dikagum-kagumi orang. Jadi orang yang kekaguman itu sebentar saja.
paling berapa tahun dikagum-kagum orang, dihebat-hebatkan orang, disanjung-sanjung orang. Ya, nggak ada gunanya saya sanjung orang. Apalagi sampai kita merasa diri kita tersanjung. Waduh, gawat. Lihat kalian ya. Makanya para wali-wali itu takutnya dia. Banyaklah dia bersembunyi. Ya. Banyak dia bersembunyi. Ada seorang wali Allah di Jawa Timur sana. Ya, saking dia tidak mau dia itu diketahui bahwa dia itu menjadi kekasih Allah, seorang wali Allah. Jadi dia seperti orang biasa ke pasar. Dia nutup-nutupi dirinya. Coba kalau seandainya dia berpakaian seorang ulama, berpakaian, orang pasti yakin dengan penampilannya. Ya dah. Ini karena dia penampilannya biasa, ke pasar biasa, duduk dengan orang-orang pasar, ngopi dia sama. Tak tahu orang ini ulama, ini kiai besar. Padahal ini wali Allah. Doanya makbul, mustajab. Iya. Ini ada saya baca dalam kisah-kisah wali itu, ada seorang wali Allah dikasih tahu orang lain. Nah, jadi kalau kamu orang itu sakit, tidak sembuh-sembuh, berapa banyak yang ingin menyembuhkannya tidak sembuh juga. Kau pergi ke sana, kata orang itu ada wali Allah. Ya, dah. Oh, tahu dia. Ada temannya yang ngasih tahu aku nih. Saking dia tidak mau lagi diketahui oleh orang datang itu. Pada waktu orang datang itu dia makan rumput di rumah, yang makan rumput. Nah, di halaman rumah terkejut. Oh, yang turun dari kendaraan itu lihatnya, masa kita mau berobat di rumah makan rumput? Milo kan? Orang aja balik aja. Hai, katanya bapak kiai ustad itu, ustad itu salah ngasih informasi. Masa kita suruh berobat dalam makan rumput? Padahal dia tuh nutupi dirinya supaya orang lain. Nanti kalau dia ngobatin, dia tahu orang tersebut, dia tidak mau. Nah, ini sekali seperti itu. Bukan berarti dia tidak ngobati, dia takut kena penyakit tadi, ujub tadi. Dia bangsa dengan doanya makbul, sebut-sebut orang, ramai orang datang. Kalau kita kan kebalikan, pengen kita macam itu ya. Iya, banyak orang datang ke Palembang ini, ya, dari mana-mana datang. Oi, makbulnya, Buya Aris datang keramat di sini, ngap makbul. Agak udah bingung, banyak orang datang bawa mobil Land Cruiser, mobil Alphard dari Jakarta. Oh, Buya ini didatangi orang tamu dari jauh. Doanya makbul, misalnya baik. Lanjut lagi ujub saya dah. Lanjut lagi ketemu dah lagi assalamualaikum dah. Namanya sen ujung sekali. Ini penyakit manusia ini namanya sen, ini payah. Apalagi nama mobil Alphard. Tidak lagi ya. Negara-negara kan. Jadi kita ni mungkin ditakdir Allah macam-macam inilah. Ya dah Kaki tak kuat kita. Ya, presiden datang dengan kita, tak kuat kita. Ya hari kalian. Oleh karena itulah kita jadi Allah itu memberikan sesuatu itu sesuai dengan makom orang-orang itu. Ada memang Allah takdirkan orang itu memang dikenal orang, tapi dia enggak merasa. Ada. Kita buktikan Kiai Merogan. Kiai Merogan itu terkenal. Ya dah. Dia orang ahli ilmu, mau minta fatwa ilmu dia bisa, mau minta orang ngobati dia bisa. Ya dah. Orang barang hilang sesuatu itu bisa Kiai Merogan. Kiai, barang saya itu sapi saya kemarin semalam itu dicuri orang. Kata Kiai, enggak, sapi kamu tuh di situ baik. Diikat orang di situ. Di mana Kiai? Kau lihat tangan saya. Kau jalan aja ke situ. Oh, yakin orang kita datang Kiai kan? Mau carinya di hutan. Nah, dunia sapi diikat di situ. Oh, nah Kiai Merogan seperti itu, dia punya karomah. Ya, tapi Kiai Merogan dia sudah bisa nepis penyakit ujub ini. Walaupun dia enggak seperti yang saya ceritakan seorang wali makan rumput tadi.
tidak mau diketahui orang, supaya orang jangan datang ke tempat dia. Dia takut kena penyakit ujub tadi. Kalau Kiai Merogan mungkin sudah bisa tepis dia dah. Dia tidak mandang lagi dengan dirinya, ini Allah ini, bukan saya ini. Yang ngasih begini Allah, yang ngasih. Tunjuk tangan Allah, gerakkan. Bukan dia, bukan nafsu dia, bukanlah direkayasa mantra. Banyak kan kiai ustaz ya, atau yang ahli-ahli ngobat hati mantra Kiai Merogan tunjuknya beda pikir aja. Nah itu jadi kalau Kiai Merogan tidak bisa kita jadikan ini ukuran, ya dah. Anak Kiai Merogan memang dia sudah bisa menepiskan penyakit-penyakit batin, penyakit hati ini. Bakal hinggap di hatinya dia sudah jauh. Ini bukan aku. Ya akunya itu dihilangkan, Allah, semuanya Allah. Jadi Allah Kiai Merogan itu berbuat, berkata, beri nasihat Allah, bukan dia. Dia tidak merasa dirinya punya apa-apa. Nah itu dia sudah bisa seperti itu. Nah kita ini belum bisa. Wajar nggak dikasih oleh Allah? Nah ini cincinnya belum bisa ini. Si Aris ini bahaya kan kalau nggak bisa. Lagi anak apa namanya bininya banyak apa ya? Banyak ini. Saya juga orang heran kalau nih. Jadilah macam itu ni dah. Kalau seandainya ada orang nak berobat, kita laksanakan. Ya, belajar dikit-dikit ya dan bisa, alhamdulillah. Ini bukan saya, ini Allah. Latihan dalam rangka latihan kita ini. Bukan kita merasa kepacaan. Kalau kita dah pacaan, mau kena baca, udah baca aku. Jangan cari yang orang ahlinya. Nah ini jangan gitu kepacaan. Ya, hilangkan sifat-sifat seperti itu. Inilah hadis sekalian. Jadi kalau penyakit ujub, dia bangga, terheran-heran melihat dirinya karena merasa dirinya bisa, merasa dirinya bagus, merasa dirinya pacak segala sesuatu. Dia heran, padahal ini milik Allah. Milik Allah. Dan jika ada ia suka dengan keadaannya demikian, itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Jadi nikmat semua dari Allah, bukan dari dirinya. Ya, dia ada dinamakan akan ujub. Kalau dia bisa seperti Kiai Merogan tadi, dia merasa dirinya bukan dia, Allah. Yang berlaku itu af'al Allah, perbuatan Allah, bukan perbuatan dia. Dia bisa menunjukkan macam itu. Ya ada cerita orang apa nama itu, dia tuh orang susah dah. Kalau nyari ikan tak dapat. Kiai, saya ni nyari ikan tak dapat Kiai. Sudah, kau pergilah, kata Kiai Merogan. Oh, tahu-tahu dia nyari ikan. Dia nyari ikan dapat banyak, perahunya penuh. Laporan dia dengan Kiai Merogan. Alhamdulillah Kiai, banyak saya dapat. Oh, ya dah. Bersyukur dia. Untuk Kiai, dosa kamu untuk keluarga kamu, kata Kiai Merogan. Ya dah. Itu. Ada lagi yang ngakali Kiai. Ya dah. Ya pertama anak dia dapat ikan, dia bawa Kiai. Masih tak dapat Kiai. Cuma dapat yang aku pegang inilah. Padahal banyak di di bawah galar perahu itu banyak simpannya. Cuma dapat yang ini lah Kiai. Takut kalau Kiai minta. Tidak. Jadi pas balik ke rumah pasti buka lah, dah ganti. Dapat inilah. Oh dia nyesal ya. Apa sebab aku ngomong tadi bohong sama Kiai? Ini pasti. Itu karena Allah nak nunjukkan kekaromahannya Kiai Merogan tadi. Banyak cerita-cerita yang menurut kita aneh-aneh. Allah Allah mentakdirkan kudrat dan iradah pada Kiai Merogan. Dan hasil daripada yang demikian itu bahwa ujub yang membinasakan amal itu yaitu melihat seorang akan
ilmunya atau amalnya yang dibangsakan kepada dirinya dan tiada ingat ia akan segala yang demikian itu daripada Allah Ta'ala, dan tiada takut ia akan hilangnya. Adapun barang siapa menilik maksudnya melihat akan ilmunya atau amalnya dan barang sebagainya daripada sifat yang kesempurnaan, yaitu nikmat daripada Allah Ta'ala yang dijadikan kepadanya, padahal ia takut akan hilangnya dan suka ia bawa yang demikian itu nikmat daripada Allah Ta'ala atasnya, maka yang demikian itu tiada dimakan ujub. Jadi kalau dia bersandar kepada Allah, segala sesuatu yang aku miliki punya Allah, aku bisa begini Allah, ya, segala sesuatu Allah semua. Tidak. Dan aku takut suatu saat akan hilang ini, karena ini pilih Allah, suatu saat akan diambilnya. Kalau aku tidak hati-hati bisa hilang ini. Harta bisa hilang, ilmu juga bisa hilang. Tidak. Kepandaian saya bisa hilang sebentar saja. Kalau Allah tidak suka dengan kita, sudah diambilnya habis. Kalau kita merasa diri memiliki, ya dah, kekayaan kita merasa memiliki, suatu saat diambil Allah, hilang, habis, tidak ada gunanya. Jangan sekalian, maka kita harus hilangkan. Nah, cuma sedikit keterangan tentang ujub. Nanti kita lanjutkan pasal yang ke-10 yang terakhir, yaitu riya. Tentang riya ini panjang juga. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Waktu jam 6:04. Tafadhol, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dipersilakan sebelum kita tutup dengan doa. Jadi kitab ini menjelaskan tentang pertama tauhid, ya. Tauhidnya di sini sifat 20. Kita belajar dalam kitab ini sifat 20 sudah lewat. Ya, nanti suatu saat kita ulang lagi. Sudah itu baru dia menjelaskan tentang fikih syariat. Fikih syariat ini, ya, menjelaskan tentang bagaimana sholat yang benar. Nah, sekarang lagi dibahas oleh Sailal kemarin tentang wudhu, dijelaskan tentang wudhu. Alhamdulillah kita nambah ilmu. Ya, di wudhu, sunnah wudhu itu apa, rukun-rukun wudhunya apa, ya. Nah, itu syariat namanya. Ya dah. Sudah itu kita belajar baru tentang tasawuf, ihsan. Jadi lengkap kita nih. Islam, iman, ihsan. Ya, Islam itu syariat, rukun Islam, ya, syahadat, sudah itu salat, puasa, ya, zakat, haji. Sudah itu iman, rukun iman, tauhid. Ya dah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ya dah. Kalau sini sifat 20 diajarkan. Sudah itu baru ihsan. Ihsan itu apa? Akhlak. Akhlak itu apa? Tasawuf. Tasawuf itu apa? Supaya kita ini, di hati kita ini jangan ada penyakit-penyakit ini. Ini yang penting, lebih penting lagi. Jadi zahir batin bagus, baru kita menuju kesempurnaan. Nah itu. Ya, kita belajar fikih saja, tidak belajar tasawuf, hati-hati. Nanti kaget merasa diri kita pacak tadi ilmu. Ya dah, tahu galau ini nyengok orang salah wudhu. Kau ni buyan dah belajar. Langsung katanya buyan lah itu. Kau ni main wudhu salah buyan. Ya, langsung kita menilai orang rendah langsung. Kalau kita belajar tasawuf kan tidak. Mungkin dia belum sampai ke situ. Kita maklum nih. Suatu saat aku akan ini kalau bisa muzakarah, sampaikan ilmu yang kita dapat. Ya, jangan kita menghina orang, mengecilkan orang langsung. Kalau kita belajar sama, mengecilkan orang itu, kita sudah merasa baca. Maka kita membuyan-buyankan orang lagi, banyak buyan. Nah, ini sekalian ya, hati-hati, jangan sampai kita punya seperti itu. Ada lagi? Ada pertanyaan kita? Iya. Ya. Ayo. Jadi dalam kitab tadi ada yang dikatakan yang kikir yang diikuti maksudnya. Kikir yang diikuti maksudnya itu bakhil. Pada umumnya manusia itu punya sifat bakhil semua. Jangan kita ikuti. Nah itu maksudnya itu. Kita ini ada bakhil semua, sayang dengan apa yang kita anjurkan dengan uang itu. Aduh sayang. Nah buang itu. Belajar dikit-dikit. Ya dah. Misalnya kita memberi orang 10.000. Ya dah.
Jangan 10.000 terus, tingkatkan 20.000. Sayang, nah kita buat, ampun sayang aku. Itu maksudnya dia ikut jangan. Jadi ningkat. Memberi itu ningkat. Misalnya kita infak, masa 10.000 terus. Tiap tahun umur sudah 50 masih 10.000. 50.000, tidak zaman lagi 10.000. 100.000, dah nyaman lagi. Itu namanya kikir yang diikuti. 10.000 terus diikuti kikir itu namanya masih. Awalnya zaman now itu kan zaman sekarang. Zaman nak musim lagi 10.000 ngenjong apa nama itu? Ya nah, siapa? Nah, nikah, sikit nikah. Ada 10.000. Nak beli apa je sikit. Menutup lah jauh. Seharusnya tak boleh menutup juga tinjuk. Tapi biasanya menutup. Ay, buya 10.000. Jadi sikit dia dah. Biasanya bagi contoh. Ay, buya ni mana 10.000. 10.000 harusnya 100. Kalau bisa 200, kalau bisa 500 itu yang bagus. Nah itu masuk kikir ikut itu. Bahaya kita belok. Ya jangan kita tepiskan. Nah itu kira-kira macam itulah maksudnya. Bagus kitab ini ngajarin kita, ya Allah, alangkah hebatnya. Kiai Abdul Somad Syekh Abdul Somad Al-Palembang menguraikan tentang ini, alangkah bagusnya. Ini mudah-mudahan kita ini dapat berkah, dapat rahasia daripada yang disimpannya dalam kitab ini, sehingga kita ini meningkat. Jangan salah tuh, tak ada hilang-hilang salah tuh. Apa namanya? Tersembunyi salah tuh, kan ketahuan. Aku ini punya kikir berarti. Kalau nyumbang masjid 10.000 terus, ya dah kikir yang diikuti. Ya dah. Kalau nak nyumbang ya? Apalagi nak nyumbang? Nak nyumbang sama. Walaupun kita tidak mampu, berejolah nyumbang, berejo nyumbang walaupun tidak mampu. Itu yang hebat nian. Kalau pajak sisihkan sisihkan aku nak nyumbang. Berusaha nyumbang, jangan tak nyumbang untuk masjid, untuk apa, untuk pesantren. Ya dah. Ada orang bangun pesantren itu sumbang, ada bangun. Jadi kita di mana-mana amal jariah gitu. Iya. Jangan ada nyumbang. Sayang dengan duit bakal habis juga. Nah ini sekalian. Tidak pajak besar, kecil jadilah. Nah itu kira-kira. Nah itu. InsyaAllah bisa dipahami kira-kira. Nah itu ilmunya luar biasa itu. Ada lagi pertanyaan? Apa? Kalau manusia biasa kan nggak terlepas dari ketilapan juga tuh ya. Betul. Ketilapan hati ya. Kalau kita ada muncul tiba-tiba muncul tadi ya, teriak atau sebagai macamnya, kita tepis teringat langsung dengan istighfar, insya Allah itu langsung ditampungnya Allah. Betul. Jadi itulah namanya riadoh. Riadoh itu artinya latihan. Jadi ilmu ini langsung diamalkan, praktek. Gitu. Karena kita ini kan setiap hari mengalami sesuatu sehingga menimbulkan sifat-sifat yang macam itu. Ditepis, kalau saya diajari oleh guru saya, Astaghfirullahalazim fi qalbi. Ya Allah, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung di dalam hatiku, dalam hati aku ini. Jangan dalam hati semua itu. Astaghfirullahalazim fi qalbi, astaghfirullahalazim fi qalbi. Ya. Astaghfirullahalazim fi qalbi. Kalau saya itu astaghfirullah fi qauli, astaghfirullah fi batni boleh, fi batini atau fi qalbi boleh. Astaghfirullah fi qauli. Kalau kita masih galak kasar ngomong, saya sering kalau saya galak kasar ngomong dengan orang, ya dah, atau mudah ngato wong, astaghfirullah fi qalbi, astaghfirullah fi qauli dalam ucapan, di dalam ucapanku. Astaghfirullah fi qalbi, aku mohon ampun di dalam hatiku, dalam hati. Kita langsung astaghfirullah fi qalbi, astaghfirullah. Ya Allah, ampuni
Ampuni aku oleh sebab hati aku. Kenapa aku ni ujub? Langsung kita kembali kepada Allah. Itulah namanya riyadhah. Kalau terus begitu nanti lama-lama dihilangkan Allah. Karena kita minta ampun terus dengan Allah. Ibarat anak kecil berjalan tenang, nyampak berdiri lagi, nyampak berdiri lagi, lama-lama berjalannya. Macam itu. Kira-kira riyadhah. Sama dengan kita sholat khusyuk, kita belajar khusyuk. Pas khusyuk terus tahu-tahu terganggu, langsung kembalikan lagi ke Allah lagi, konsentrasi dengan Allah lagi. Langsung kita di dalam batin itu istighfar sendiri. Ya Allah, ngapo aku ni macam itu, ngapo terganggu aku dalam solat. Kalau kita tidak terganggu, alhamdulillah. Kalau kita solat tidak terganggu, masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Hari ini aku tidak terganggu solat aku, tidak terganggu dengan urusan bisnis aku, dengan kesibukan aku, dengan anak aku, dengan istri aku. Sebab yang ganggu solat ni banyak. Yang punya anak, anaknya bisa ganggu, bisa datang dalam ingatan pikiran kita. Yang punya cucu bisa datang dalam pikiran dia. Yang punya apa lagi pokoknya, yang punya usaha bisa datang. Kalau kita tidak terganggu, alhamdulillah ya Allah. Kau jadikan aku ni solat betul-betul terjaga. Engkau jaga dari ingatan-ingatan selain daripada Engkau ya Allah. Cuma Engkau saja yang aku ingat. Makanya kalau orang-orang tarekat galak sebelum salat tu, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatan wa mahabbatan. Galak sebutnya terus itu. Karena semboyannya orang etikot itu seperti itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka. Itu tujuannya dia untuk minta kepada Allah. Ya Tuhan, Engkau hanya Engkau yang tujuan aku, hidup aku. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Dan ridhamu yang itulah yang aku cari dalam hidup ini. Ini berikanlah kepadaku mahabbataka, rasa cinta kepadamu, wa ma'rifataka, dan rasa ma'rifat kepadamu. Itu orang-orang ahli tarekat seperti itu. Ngajarin pada murid-muridnya seperti itu. Itu pun kalau dikasih Allah. Kalau dikasih Allah tidak naik-naik kelasnya. Sebutlah dia tiap hari. Tidak naik-naik, masih tidak naik. Kata Buya saya, mukul belajar kamu kitab Ihya berapa kali. Tapi kalau Allah dah kasih masih tidak dapat juga. Tapi kita sudah dapat manfaat belajarnya. Jadi ilmu ini ya, untuk mendapatkan keberhasilan itu kembali kepada Allah juga. Allah yang kasih. Ada yang sedikit dikasihnya, ada yang agak banyak, ada yang banyaknya. Nah kalau orang jadi wali itu banyaknya dikasih Allah. Dia jadi macam itu kan Allah sudah jadikan diri dia. Tak bisa nak kita ikut-ikut melok-melok pun nak jadi wali Allah. Cuma kita ni nak berjuang. Kita ni kan berjuang, kepengen. Kalau diberi Allah, kalau tak kepengen. Makanya ada ustaz, salah satu ustaz itu pinternya dia. Kalau minta tu, terutama minta soal ini keduniaan dia. Ya Allah, berikanlah aku rezeki dunia sebagaimana yang sudah Engkau takdirkan ya Allah. Sebagaimana sudah Engkau takdirkan kepada aku. Pasti diberi. Kalau sudah takdirkan Allah. Ya tak? Kalau tidak takdirkan Allah, tidak akan beri. Kita ni Allah berikanlah aku rezeki yang banyak. Tidak takdirkan Allah, tidak dapat. Pasti tidak dapat tu, tidak takdirkan Allah. Kau rezekinya tetap dana dikit itulah kata Allah. Itu. Yang bagus tu minta yang sudah pasti-pasti ni kan. Ya Allah, berikanlah aku rezeki dunia ini sebagaimana yang Kau sudah takdirkan pada aku. Tapi kalau nak nambahnya dengan sedekah. Sedekah itu memperbanyak. Sudah banyak kisah-kisah sedekah itu memperbanyak rezeki. Nambah. Di zaman Nabi Musa itu, zaman Nabi Musa ada seorang tu kepengen jadi orang kaya. Dia tu sudah sedekah tapi tak bisa menganjur banyak. Dia menganjur sedikit. Orang paling orang lapar dikasihnya. Jengok orang miskin banyak. Akhirnya dia ngadu, ya Allah, ngapa Engkau tak takdirkan aku jadi orang kaya? Aku mau kasih orang sekampung ini semua. Orang kampung yang susah-susah, yang miskin-miskinnya aku kasih. Dia mau minta berapa aku kasih. Asal Kau berikan kekayaan padaku. Dia minta masih tak kabur. Akhirnya dia ngomong, kata istrinya, cobalah kakak tu ngomong sama Nabi Musa.
Karena Nabi Musa itu kalimullah, bisa berkata-kata kepada Allah, minta sampai kepada Allah. Ngomong Nabi Musa, kata Nabi Musa, nanti saya sampaikan kepada Allah. Sampaikan. Masih tak tinjaunya juga. Datang lagi, istrinya paling kuat. Karena kalau istrinya paling kuat untuk sedekah. Kepengen sedekah sekampung. Nah, setahun keramat ini. Udah terminta setahun keramat ini. Dah. Orang yang miskin didata, minta kasih semua. Akhirnya apa? Minta-minta, akhirnya dikabul Allah. Kata Allah, wahai Musa, sampaikan kepada umatmu, cuma 1 tahun aku beri dia kekayaan seperti itu. Aku beri kekayaan. Kata Nabi Musa, bagaimana ya Allah? Itu di lembah itu ada kebun kurma, aku berikan kepada dia. Pas sampaikan, ternyata betul ada lembah. Di lembah itu ada kebun kurma, dikasihkan orang yang pengen kaya tadi. Diuruslah kebun itu. Banyak hasilnya. Orang semua sekampung dia itu dikasih semua. Asus. Kata istrinya, kalau ini kita cuma 1 pintu, Anda kata 1 pintu untuk memberikan orang manfaat untuk kebun ini. Nanti kalau hasilnya lebih banyak lagi, 2 pintu, 3 pintu, minta dari pintu mana, kasih semua. Ibaratnya kalau sudah satu tangkaman yang dikasih, ada tetangga tangkaman miskin, kasih juga. Nambah lagi 2 pintu. Ada lagi yang miskin, orang asal miskin, kasih juga. Seluruh orang ini dikasih, sampailah 4 kampung dikasih. Akhirnya waktu berjalan terus sampai lagi menjalan 1 tahun. Singkat cerita, tinggal 1 hari. Kata istrinya, bagaimana ini harta kita ini dijanjikan Allah setahun habis. Kenapa kita kasihkan tambah banyak nih? Nambah lagi pintu-pintu, pintu 1, pintu 2, pintu 3 dia bersedekah. Kampung 1, kampung 2, kampung 3, sampai kampung 4. Sudah lewat sehari, masih belum dia cabut oleh Allah. Janji Allah tadi cuma setahun dikasih kekayaan ini. Baru aku ambil lagi, kata Allah. 2 hari masih juga, tambah banyak lagi buahnya, lebat lagi. 3 hari sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tanya kepada Nabi Musa, jangan-jangan keliru Allah. Kok berlebih saya ni, setahun lebih dikasih kekayaan. Ditanya kepada Allah. Kata Allah, sampaikan kepada si fulan, pada hambaku itu, aku malu mau mencabutnya karena dia itu sudah diberi kesempatan sedekah untuk sekampung, dia nambah lagi, kampung lain banyak. Makanya aku malu, biarkan terus. Bayangkan, Allah bisa merubah takdirnya tadi. Jadi kalau kita nak cepat jadi kaya, sedekahlah. Banyak sedekah. Jangan tidak sedekah. Ada orang bangun masjid, cecah dah tahu. Ada orang bangun pesantren, cecah dah tahu, dilewatkan baik. Sudah jelas-jelas ustaz ini kan nak bangun pesantren. Datang dia, kagetlah ustaz, kagetlah terus. Tidak ada juga. Karena kuota ini Pak Jumat itu lewat baik. Lewat baik. Tapi jangan kita suzon dengan orang yang lewat baik. Siapa tahu dia menunjuk di sebelah situ, tak mau dia diganti tunjuk bohongnya tak. Dia mungkin pakai upload aja. Mungkin dia di situ, di situ tak mau diketahui orang. Jangan kita suzon. Kita juga yang ngenjuk amplop, hati-hati, jangan masuk celeng, hati-hati. Beneran hati kita. Aku ngenjuk, sebelah nak ngenjuk. Jangan. Tak dapat pahala juga. Jadi nak ikhlas, hati-hati ni kan. Kalau kita bakal nak ikhlas, jangan. Bila istighfar dulu, astagfirullah, ya Allah, aku tak ikhlas. Ngapu aku ni merasa bangga ngenjuk kawan sebelah lewat baik. Memang kita hati-hati beramal. Itu kan semuanya dari hati, main di dalam hati berkata-kata. Maka kita ni dilihat terus hati kita. Kalau kita bisa menyusun, menata hati kita hanya untuk mengharap ridho Allah, hanya bersandar kepada Allah, itulah yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya. InsyaAllah. Kira selesai. Ada lagi? Tidak lagi?
Agak sambung yang akan datang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa inna min hali 'alina Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin alhaman malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi dengan ronde berikutnya, santapan jasmani. Santapan jas. Merapat. Alhamdulillah. Makanan dapat banyak tuh yang enggak galak dipikir. Belum dapat hidayah, Bang. Iya. Orang belum dapat hidayah susah. Ini yang dalam praktis banyak faktor. Apa dia juga ada dalam ini. Bukan. Kita banyak kawin. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ayo dekat sini, Pak. Ini memang programnya kita. Program Masjid Miftahul Jannah. Jadi? Mana di sendok? Ada sendok? Sudah kita ada. Kalau katanya sudah. Ada ya? Dalam plastiknya punya. Hah? Ini aku foto kamu ya? Apa ya? Oh, untuk lab ya, basah. Apa nih? HP ini. Apa? Yang punya Buya. Oh iya. La ilaha illallah. Bung, nah gorengan dulu. Bismillah. Apa dia? Ini Pak, kan merbot kan baru kan. Oh, Den. Baru gitu. Makanya jadi itu. Ini. Yo kali. Ya. Alhamdulillah sudah selesai majlis taklim. Dilanjut dengan makan-makan. Ini sehari. Boleh foto ni. Boleh foto ni, kirim grup ni. Senang pun tadi sini. Di mana? Di kali. Jadi sikit ini nikahnya tak ada sini ya? Jadi berapa boleh? Oh, kita pergi bawa mobil ya? Rombongan eh? Yang anu mana WA aku anu kan sekarang bagus kan. Yang belum itu masjid. Kalau nanti yang lain pergi kita walau sedikit ya, anggota kita. Udah jadi berapa? Mudah-mudahan aku nak kata kegiatan lain. Kalau kata kegiatan lain pergi. Apa? Ini nasi. Ya jangan ini, ambil. Satu yang belum dapat.
Itu Kak Jalan benar. Kak Anis itu juga. Duit baik. Duit baik. Itu kakak belakang. Itu? Sudah dapat pas. Ya, belum. Gorengan belum. Ya, punya kasih. Ini masih ada. Tidak, kita ini merampok. Hah? Hah? Kenapa tidak? Balik. Oh, kurang nih. Jangan pas itu nggak ada kurang ambil tadi. Saya kurang ambil. Jangan. 17. Beda. Oh, kau keropok langsung keropok. Langsung di cewek. Oh, hari ya. Kurang berapa? 2. Mbak ni, jangan kurang. Salah hitung dia tu, salah hitung. Hari lah cepat. Malah tambah daripada kurang. Mereka ada Oh, semalam makan nasi minyak, ini makan nasi uduk pula. Siapa jadi malam komplit ini ya? Yang semalam tu yang pergi tu si Andre. Kau jengok tu, tak jengok aku. Dan apa dulu lah? Buat. Ha? Ya, ya. Sat. Betul Sat Sat Nasrul. Sat Nasrul tu. Bismillah. Lambat sama tadi. Sama? Apa? Kabar lambat. Iya? Iya sama. Pergi juga? Aku ngajak kamu ke Bocok, makan Bocok. Mas Buyane tentu kami lain nih di apa merah ini tuh. Iya, maksud aku kamu tuh tunggu kan kita dulu kan ulama-ulama dulu Habib, aku makan ronde keduanya. Banyak langsung nyut Bocok tu di kamar aku. Iya. Mak di Bocok tu khusus kan makan ayam jago. Ayam kampung jago dan potong 3 ekor khusus kiai-kiai aku. Jamu kiai-kiai. Ayam jago sama kambing. Sama telur. Yang ada hobi makan daging, telur. Ngantuk. Hah? Ngantuk Oh, kamu lah biasa. Kurang ribu. Bukan pasang Kemarin libur ya. orang minggu libur. Itu boleh. Bang ni kok apa tu boleh. Bang, udah buka. Itu lah sambal. Kan punya jeruan gue ya? Dah, dah. Tidak. Dah. Nah, ni. Tidak. Dah. Betul. Ih, Ya. duduk sini. Nasinya berlimpah. Kamar aku tu. Nasi super pula yang pojok tu. Nasi super. Lain kelas ulama kamar aku tu. Banyak dia. Apa tu? Dan itu wah. Teh India itu lah. Apa nama tu? Kalau orang India nyebutnya? Nasi koboli. Tidak, tehnya itu teh India. Oh, teh campur-campur bandrek itu. Berarti masih berapa kulkas dia? Oh, ha? Yang pernah tinggal. Ya kata udah kalau Mas ada tinggal ya. Oh lah, bagi semalam Wong jamaah tabligh kan banyak. Bawa kalau Wong jamaah tabligh kan mau bela carilah kantong itu untuk memadai apa? Nasi minyaknya, lauknya bawalah untuk istri-istri kamu jago biar senang. Enak balik. Cuma tak boleh masak. Terus tahun sekali ya. Menyenangkan. Ini orang-orang yang cinta dengan Nabi. Puji Habib Sukri. Nah, tanyalah kamu sama Ustaz Aris di sinilah tidurnya tiap malam. Ai kata Habib Tuhan, kalau Ustaz Arisnya dia kemarin kita datang aja. Dia tiap malam Jumat. Ujar Sukri Nesa ni. Ada tiap malam Jumat tu sinilah dia makan, minum lagi. Gawi dia tidur di sinilah ya.
Pantaslah hari petang Jumat sini tidur semuanya. Ya. Jangan bangunan asli itu ya. Hah? Bangunan asli itu ya. Ya, yang dalamnya. Ya. Baru sekali itu ya. Baru sekali itulah ya. Kayu lama kalau itu ya. Ya, kayu unglen tuh. Masih di sini aja makan. Kita pindah. Pindah itu. Hah? Ini ya. Kita kerja kita lagi. Aku mau ya. Lama ya. Ada? Berapa mulai tempat cek ada istrinya aja. Iya jauh. Iya, dia tempat bininya tuh. Calon bininya. Coba nanti tidak aku tanggal 11 tuh udah mulai gua pada tanggal aku. Lo nanti saya minggu turun aku sih. Tanggal 19. Iya 19. Aku tanggal 11. Wah, kan di sana. Itu hari apa? Hari Minggu kan segitu. Iya. Hari Minggu ini. 8 November. Pergi kita dia jalan-jalan. Kalau tidak pergi kita semangat bayar. Pergi kumpul kan bayar. Di sini lagi. Kalau tidak pergi. Di tempat dia ada juga. Iya tenang. Oh, itu nikah gitu. Oh. Hah? Akad lah. Akad nikah. Kita tuh diundang apanya? Kita diundang itu hari Ahad no. Hari Ahadnya? Akan nikah. Di? Ini Kamu nih. bukan ini di sana seperti itu. Nah, Ini nah, aja. Malah aku tanya di sini udah dia. Ketemu aku cuma dia. Hah? Diundang kamu nih. Akad itu. Jalan, orang cari. Telepon dari segitu. Waktu di mana gitu? Habis itu Badai sama orang dia ke sini. Ini bagi undangan bukan? Iya, undangan. Jadi aku depan dia tempat ini walau dia mau makan di situ. Nikah di Prabamudi kan. Nah, pesta itu juga tidak di sini kan. November. Hah? Oh, kita Iya, Di apa ini? Coba buka dan. Tupai. Itu akad lah itu akad itu. Ya kita pulang ke sana tuh ada makan. Dia mana dia makan makanan di sini? Makan padang kali. Coba makan. Minum raya ada balu lagi. Siti Nurjana. Oh, Kan Siti yang- Siti ini bukan? Siti ini bukan? Siti mana? Siti mana ya tadi kita? Yang kancingin yang jago. Siti ini Maya nenek. Hah? Siti. Gimana itu yang Aku kira Siti itu Akad bukan. nikah Minggu. Ini 3 pukul 9. Hampir jadi bini kedua Bu ya tuh. Kediaman Ya, Bu Ya. Bisa Karangsari. Kacang nggak dia? Ya, apa namanya? Enak tuh libur. Untuk anaknya pak. Tahu ya. Waktu ini kan sanu loh. Nanti undangan apa nanti ini. Ya, Pak. Ibarat biasa orang tuh kan akan nikahnya hari ini. Nah resepsinya hari ini di tempat kita kan baik biasa ini enggak langsung situ lah. Berarti sano. Sanu lah. Ini kediaman Pres Wanita Karangsari. Sudirman Dusun 3. Tapi di jalan besar rumahnya. Kunci gudang nak kasih. Ah, ini udah. Tak mau bawa Alfa, aku beli Alfa itu. Kasih kunci gudang lagi. Bersama-sama mendekati bapak ya. Bapak di mana? Mungkin dia lahir ke dunia. Almarhum. Ah, itu lah. Makanya bisa dulu ya. Kenapa tidak bisa? Binatang apa yang tidak lahir dari rahim ibunya?
Tujuh binatang kalau di Islam. Nah, kalau binatang lain Pak, kita manusia. Kalau binatang beda memang. Lain itu Pak, ini kan aneh. Beda aneh-aneh aku tuh apa? Kudo siapa? Ular apa yang lahir dari rahim ibunya. Keberadaan Nabi kan loh. Teka-teki apa? Jadi ular apa namanya itu? Tongkat yang membelah laut itu ngambil no. Kan tak pakai dari ibunya. Nabi Musa. Ya, itu kayu. Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa. Musa benar. Membelah laut Nabi Musa. Menurut kapal lu. Kalau nuduh Lawan Firaun kan lo. Iya. Ramal, bukan membelahnya. Nabi Musa ya orang merah. Bapak kan punya tuh tongkat keramat. Ini dia terlalu panjang. Bukan. Yang punya bapak kan ada juga tongkat. Ya, terus 9 bulan dapat Ada tiga kan? Dari siko jadi tiga bapak kan? Aku dari siko jadi empat pak. Oh itu tuh kan banyak. Nah kalau sikok lagi itu ada penawar 5 dari itu lebih hebat kata Haji kalau penawar 5 tuh. kalau hari tongkat lah siko ya. Long deh itu loh. Siko. Belum sakti ya? Belum. Sakti sudah tapi belum terlalu sakti. Apalagi Aidil. Belum deh. Oh ya, dia. Iya dia kalau belum sakti Pak. Nah, Aidil belum sakti. Doa ke baik mana? Sabar kita doakan. Nah, Sigit sudah mulai. Iya, sedikit udah mulai. Kalau aku kalau yang timan itu Dah. Hah? dulu kalau yang tidur Ya. Nikah lah, belum nikah. Prabu Muli. Berapa dah? Ya, jam tengah. pakai kok. 2 jam. Panas penuh jam. Oh, pakai tol sengaja. Mana? Cuman ini kan melok yang masuk Kampung Mulai itu gak dalam juga, bukannya kayak gitu loh kendaraan kan dilewati, ini tidak masuk lagi dia. Dari jalan besar itu kan dari tol itu kan belok lagi. Ada Kampung Mulai. Kita langsung nyampe Prabu Muli. Dikira udah pengen Belok dalam. Belum nyampe dah itu, mungkin belum nyampe pada mulai. Dia ada Batu Rajo di tol. Tak jauh tu. Iya, ada Batu Raja. Tak sih gitu, belum nyampe Batu Raja. Mulai lewat. Sedikit. Lubai apa? Lubai. Yang belok kiri kan? 2 jam lah dari sini. Cari info dulu. 2,5 jam lah. Tapi dekat loh. Cari info dulu, jalan yang Karena ada bagus. sekolah ini dekat. Kayaknya justru lewat tol, lewat jauh. Lewat lagi ya. Iya, Ya, Prabu. Tol kan sampai Prabu. iya. Keluar dari Prabu ke arah Batu Raja Ya, itu. Kalau si Sigit belum nyampe, jangan-jangan. Tanya dulu Sigitnya. Dan ini ada ke Batu Rajo waduh. Masuk Batu Raja ya? Dia suka lupa kecamatan itu. Berarti lewat dari Prabu Pak ya? Iya. 2 jam Kiri lebih. dia. Ini apa? Mungkin kalau dari tol agak dekat kalau dia. Tapi arah Batu Raja sekarang bukan di Batu Raja. Iya, arah jalan ke Batu Rajo, tapi dia masih masuk Prabu Mulai. Jadi kayak tadi pinggir jalan. Kadang kita tuh anu lah kan gelombang. Kan ada Prabu Mulai, Sungai Rotan ada Prabu Mulai, kita di jalan kalau Sungai Rotan. Kawan apa? Aku undang kemarin itu. Di mana kok di gelombang? Kapan aja di Kuala Berubah, Sungai Rotan masuk dalam kanan ke dalam. Terus kembali juga di apa Google dirasakan 20 kilo lagi, no aja. Kamu jauh aja sih. Ujungnya berangkat pagi, 1:30 baru datang. Banyak kan kalau sedang beri Masih bisa makan kan? ah, ada 2 bere juga dalam ada urus. Kapan nih? No. Enggak ada urus. Siapa ini Pak? Anu gitu. Ya kami yang laki-laki ini gitu. Kan kalian kita lagi menyanyi pengajar juga jualan ada salah ada. Apa nih? Alamat ya? Sebelum gas. Alamatnya ini. Ini tuh ya. Aku sari. Lemak. Kan aku yang buka kan. Lubai. Daerah mana lu itu? Belum nyampe Pak. Prabu Muli. Kamu boleh, tapi di kiri di arah ke jalan dakwaan. Batu Rajo. Oh, Batu Raja. Jazak.
Apa biar rombongan begitu. Iya. Insyaallah. Bawa mobil. Ada mobil samperan ada. Yang pasti 7 orang. Wah. Iya. Mereka melok kan? Daftar. Iya. Sama yang banyak di bawah Berapa ada? 50.000 Sampai bukannya juga itu tepatnya. 50.000 per kepala ya. Main juga Pak. Nikmatin Kali 6 3 kali. Oke? Iya. Ya, nah, kapan lagi informasi kuat ya kita tidak jalan-jalan. Ya. Ya, Aji itu kemana? Ke Malaysia, kemana-mana. Iya, iya. Lo kadang-kadang kok lepas sih udah sampai lagi ke Thailand, ke Filipina. Kalau dia mau bino dan jalan. Sama baik, kita mau jalan-jalan. Jawa lo penjai kan, Kalimantan lo penjai kan lo. Ada sini nih. Kalau keluar negeri naik pesawat lama. Filipin. Tak payah lah capek. Iya, 4 tahun aku di Filipina. Pinang ke Pinang, Pulau Pinang. Pinang. Ya. Pinang Malaysia. Jemput Malaysia, jemput oleh Pak Langkelan tu. Iya. Jemputnya. Jadi kita minta antar ke itu. Dia ke Batam dulu atau gimana tuh? Tak jenguk tiketnya. Ya, tiketnya berapa? Ajak lari. Hari. Kristen dia. Hah? Lari aja. Hari kan tongkatnya pada Siko. Marah ada tongkat satu tu. Bapak yang pergi ya. Maka cepat digas ada. Kalau udah belempak ke tongkat. Hari ini berbagi, okey? Iya. Jadi berbagi dia ni. 3 hari sekayu, 3 hari Ada. Ini ternyata lebih hebat lagi. Iya. Kalau 3 hari ni kayak Yakob ni. Kita tongkat sikok. Jangan dia latih pulang. Kalau dia tempat buangannya ada 2 dia. Kayak Yakob sama sekayu ya. Kalau salah ada sikot-sikot, tiga je dia. Macam eh. Diam-diam baik dia ni. Dia nak mau ujuk dia ya. Makan batasnya kan 4 je. 4 aja ya. Empat. Iya, benar lah. Kalau 3. 12 apa kalau aku. Anda boleh makan 2, yang nombor 9 ya. Lagi muda nak. Iya. Ajar je lah. Orang banyak bin ini supir biasanya. Aku sopir kapal tak jauh je. Ini sopir. Eh? Kalau sopirnya berarti juga tak mampir, itu bahaya. Masalah bini tak tahu. Sopir bertruk tu ya, banyak bin ini. Sana ada. Dah itu dah travel dah. Cepat di depan balik. Berapa lama nak bongkar? Hari ini semi supir dia ni supir dia. Nah, dia kan dengan Kalau dia ini merangkap ini. Rio Sales gitu kan. Jadi si Rio merangkap ini. Nah, salah banyak bin ini salah. Bagian tongkar mau juga bu. kalau dia nginap di travel ke sana aku balik balik. Ya kami langsung balik. Iya, kalau dia nginap, itu aja dengan mau tak mau lah. Ya. Sini be. Iya. Kaca nih kan. Itu ketik. Tapi nggak ada. Tiket tinggal telepon. Kalau nak gratis Video call ya jadi Pakai duit. Pakai duit. kalau nak gratis dengan aku. Ya lah eh. Hari masih bodori dah apa beri. Mai abi ni. Pak Mulyadi apa? Gabung dia. Tak bukan.